Bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Kita sudah tersambung dengan pakar telematika, Bapak Abimanyu Wahyuwijaya. Abah, selamat malam. Terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Ya, jelas sekali Abah. Abah, ini skandal penyadapan Amerika kan menjadi pusat perhatian dunia, terlebih untuk Indonesia karena ternyata fasilitas penyadapannya ada di Jakarta. Sebetulnya untuk dari segi kecanggihan, apakah kemudian pemerintah Indonesia seharusnya bisa mendeteksi ataupun mengantisipasi? Kalau mendeteksi antara iya dan tidak ya, karena yang namanya penyadapan itu semacam kayak santet lah. Jadi kita pernah mengalami ya, tetapi kita tidak pernah sadar bahwa kita telah disusupi gitu loh. Nah, dengan demikian kita mau bagaimana kita bisa mengetahui melakukan pendeteksian kalau saat kita disadap. Paling kemungkinan nanti saat kita mengetahui benarkah apa informasi yang pernah disampaikan dari kita sampai di negara lain, baru itu yang kita tahu kita disadap ya. Nah, tapi kemungkinan sekarang cara menghindari atau mengantisipasinya itu jauh lebih baik dilakukan oleh pemerintah kita ya, dalam banyak hal. Jadi tidak hanya dalam hal komunikasi biasa, komunikasi analog. Kita mesti memikirkan juga mengenai komunikasi data. Interaksi kita semuanya banyak dari masyarakat kita, baik pun bahkan sampai pemerintahan, banyak sekali menggunakan fasilitas Amerika dalam berinteraksi digital. Nah, dengan demikian itu juga sangat mudah disadap gitu loh. Untuk praktik-praktik penyadapan sendiri, Abah, kira-kira apa saja kemudian yang paling rentan untuk disadap, terutama dengan kemudian kita katakan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat sekarang soal komunikasi, tentu yang bisa dia sadap bukan komunikasi siapapun yang dilakukan oleh pemerintah kita ataupun masyarakat kita ya. Pertama kita tahu jaringan telepon kita itu ada jutaan dan kemudian masyarakat kita juga 200 jutaan gitu loh. Tidak mungkin sebuah sekedar kedutaan bisa menangkap semua komunikasi yang ada. Tentu mereka harus masuk pada suatu fokus-fokus tertentu untuk melakukan penyadapan. Oke, itu satu. Kemudian sekarang siapa yang disadap dan kapan disadap, pakai cara apa, itu juga tergantung dari dari titik mana ke mana yang kita melakukan komunikasinya. Sebagai contoh sekarang misalnya ada si A berkomunikasi dengan si B lewat stasiun telepon X yang sama sekali tidak ada dalam jaringan kedutaan. Bagaimana si kedutaan Amerika itu bisa melakukan penyadapan? Tidak mungkin gitu loh. Yang paling mungkin adalah dia melakukan penyadapan itu saat dia bisa menaruh sesuatu, bisa menaruh sistem, bisa melakukan tapping terhadap stasiun telepon otomat yang bersangkutan. Kebayang logika saya maksudnya ya? Halo? Iya, silakan. Nah, sekarang kita bayangkan, itu yang komunikasi biasa. Sekarang kalau umpamanya komunikasi data, itu jauh lebih mudah disadap oleh Amerika. Sebagai contoh, sekarang banyak orang Indonesia menggunakan layanan Facebook, menggunakan layanan Google, menggunakan layanan chatting semuanya yang umpamanya dari Amerika, bahkan yang dari Kanada kita pakai BlackBerry gitu loh. Ya, dan kemudian untuk yang lainnya ada negara Asia pun kita pakai WeChat, kita pakai segala semuanya produk-produk luar ya, ada Kakao, Line dan lain sebagainya. Itu semuanya komunikasi berbasis server. Di mana saat kita berkomunikasi dengan seseorang, kita di sini hanya ngomong atau hanya mengetik, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, masuk ke servernya di sana dulu, baru diteruskan kepada orang yang bersangkutan. Saya berkomunikasi dengan Anda, misalnya kita hanya beda ruangan, misal begitu. Sekalipun cuma beda ruangan atau sebelahan, tapi beda gadget, tapi apapun yang saya komunikasikan lewat fasilitas komunikasi data, maka itu akan nyampe ke server sana dulu, baru balik lagi ke orang yang kita tuju. Ya, jadi apa artinya produk-produk yang kemudian memiliki server di luar Indonesia, itu memang paling rawan untuk kemudian disusupi ataupun disadap? Bukan paling rawan, yang memang rawan, gitu loh. Karena kita bicara secara teknologi, itu bukan sesuatu yang sangat sulit, tidak. Itulah memang teknologi seperti itu. Apapun media komputer, apapun yang dilewati oleh data, dia akan menyimpan informasi tersebut untuk kemudian diteruskan. Karena suatu saat data ini akan dipergunakan sebagai validasi transaksi. Itu secara teknisnya. Nah, tapi secara kontennya, yang namanya validasi transaksi itu bisa dibaca, bisa didengar, akhirnya ketahuan ini orang berbicara apa. Gitu loh. Nah, sekarang kalau umpamanya kita
berbicara yang tadi karena masuknya ke server di sana juga menyimpan. Mereka tidak perlu menyadap itu mendengarkan kita pada saat kita lakukan komunikasi, tapi mereka bisa lakukannya belakangan karena data yang sudah kita simpan, mereka bisa dengarkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian tidak ada masalahnya gitu loh. Baik, kita simak grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, yang menyatakan saya tentu tidak kaget dengan kedalaman keterlibatan Amerika sejak RI merdeka. Seperti studi Cornell University terhadap data-data yang direveal oleh intelijen, termasuk dalam kudeta penurunan Soekarno dengan segala konsesinya. Masih dari pernyataan Eva Kusuma Sundari mengatakan ada info kok mereka, dalam kurung ini Amerika Serikat, biasa membeli informasi A1 dari aparat kita kok. Gampang disuap katanya. Para birokrat tingkat tinggi di Kemenq dan BI online dengan DC. Artinya beda dengan di Eropa yang merasa dicurangi, di sini kasat mata. Abah, kalau tadi kita menyimak pernyataan dari Ibu Eva Kusuma Sundari, memang menurut beliau penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bukan yang pertama kali terjadi saat ini di tahun 2013, tapi kemudian jauh sebelum itu sudah juga terjadi. Pandangan Abah seperti apa? Apakah kemudian ada informasi mengenai hal ini? Orang yang ngomong kayak gitu sih saya tidak terlalu mendengar ya. Dalam arti dia juga tidak bisa membuktikan apakah sudah disadap apa belum, kapan yang sudah disadap. Kalau masih berandai-andai ya jangan juga. Saya tidak peduli yang ngomong anggota dewan atau siapapun, tetapi saat kita mengutarakan misalnya bahwa itu sudah disadap, apa bukti nggak kesadap atau tidak gitu loh. Saya bukan orang pemerintahan dan saya kadang sangat kontra dengan pemerintahan, tapi sesuatu yang sifatnya praduga itu di luar di luar area saya, karena di telematika tidak ada motivasi, modus, praduga, alasan, yang itu tidak ada gitu loh. Kita semuanya bicaranya fakta. Sejauh sampai ada kemungkinan terjadi penyadapan dan kemudian saat kita lacak kita lihat memang ada jalur kita yang bocor, ya sudah balik kita bisa lihat kemungkinan kita disadap. Tapi apakah betul hanya oleh Amerika, tidak oleh negara lain? Nah, itu kan juga suatu tanda tanya besar. Gitu loh. Oke, bisa jadi misalnya kita disadapnya bukan oleh Amerika, kita disadapnya oleh teman kita sendiri gitu loh. Datang oleh teman kita, kemudian data itu dipindahkan, diberikan kepada siapapun, itu kan mungkin saja. Tapi kalau dibilang ini ada mudah disuap, mudah ini, di telematika nggak ada kata suap, ya saya tidak bisa komentar pernyataan beliau ya gitu. Oke, Abah, ini menurut Menhan sendiri mengatakan sebetulnya Indonesia ini bebas penyadapan karena memiliki Lemsanek. Apakah kemudian posisi Lemsanek ini bisa kemudian menangkal segala bentuk penyadapan atau bagaimana? Wah, enggak lah. Lemsanek juga saya punya ngobrol sama Lemsanek waktu masanya namanya masih ya Lembaga Sandi Negara kan. Itu yang diupayakan di situ adalah membuat suatu enkripsi mencoba, tapi bukan berarti semua komunikasi yang ada itu kemudian dienkripsikan. Saya pernah menjadi salah satu perumus untuk antisipasi kriminal, antisipasi solusi untuk cybercrime Indonesia. Ya, itu terjadi Februari tahun 2012. Ya, 2012 berarti hampir 2 tahun yang lalu. Di sana saya utarakan kepada beliau-beliau di atas itu kita merumuskan semuanya bagaimana kerentanan kita dan seberapa kuat ataupun seberapa rentan kita dalam hal IT dan dalam hal cybercrime, dan untuk kemudian dirumuskan kepada Bapak Presiden. Di situ saya utarakan bahwa kita harusnya jangan menggunakan untuk komunikasi yang serius, kita jangan menggunakan Yahoo, kita jangan menggunakan Google, kita tidak menggunakan semua fasilitas yang seperti itu, server yang keluar. Jawabannya langsung, Pak, ternyata si X itu adalah salah satu petinggi gitu. Saya nggak bilang petinggi di mana. Itu alamat emailnya pakai Yahoo gitu loh. Dan saya juga kaget, saya bilang apa serius ya, demikian serius. Jadi mau Lemsanek itu gulung guming, mau nari solo, nari apapun, kalau umpamanya penggunanya sendiri tidak menggunakan fasilitas tersebut, kemudian tidak menggunakan sandi-sandi yang ada, maka Lemsanek tidak akan ada artinya. Baik, gitu. Abah, ini memang teknologi kan berperan sangat penting, terutama mungkin di bidang pertahanan juga seperti itu. Nah, kemudian jika kita bandingkan mungkin kecanggihan teknologi penyadapan yang dimiliki Amerika Serikat dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, misalnya untuk jamming, untuk mengganggu komunikasi si penyadap, ini bagaimana, Abah?
Dalam bentuk penyadapan kita tidak ada urusannya sama jamming. Kalau jamming itu adalah memutus segala komunikasi. Jadi saat kita melakukan jamming, penyadap tidak bisa dengar dan kita juga tidak bisa berkomunikasi. Yang paling mungkin adalah bahwa kita melakukan komunikasi terenkripsi. Ya, nah enkripsi ini kita yang membentuk, yaitu umpamanya kita bikin suatu kode enkripsi sendiri yang tidak diketahui oleh pihak manapun, kemudian kita gunakan enkripsi ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, Indonesia baru belajar melakukan enkripsi, ya, baru mau belajar membentuk. Tapi jangan lupa, enkripsi itu bukan masalah teknis saja, yang paling penting adalah masalah SOP-nya, Standard Operating Procedure. Saat kita melakukan enkripsi, saat kita membuat suatu kode agar itu tersembunyi, kita harus ketahui di ujung sana kita harus melakukan dekripsi. Kita harus mengembalikan informasi yang tersembunyi ini agar bisa dimengerti yang menerima. Gitu ya. Jadi dari sisi pengirim itu dienkripsi sehingga tidak mudah dibaca siapapun dan kemudian sampai di tujuan itu didekripsi untuk kembali terbuka. Nah, apabila informasi dekripsi ini jebol ataupun tembus ke orang lain, kepada pihak siapapun, maka enkripsi serumit apapun chippernya ataupun hasil enkripsinya itu dirumitkan apapun, akhirnya juga bisa dibuka oleh orang yang si penyadap ataupun orang yang bukan yang kita tuju gitu loh. Nah, SOP di sini cukup berlaku, harus sangat kuat, di mana kode dekripsi ini harus benar-benar dipegang oleh orang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian benar-benar seolah-olah ini orang ini kayak semacam dikunci lah. Gitu, dikunci secara sistem, secara prosedural, bukan secara fisik, tapi secara prosedural itu sehingga tidak mudah lagi berkomunikasi dengan dunia luar, ya bisa dibilang bahkan dia tidak bisa berkomunikasi sama keluarga, sama siapapun, karena dialah yang pemegang kunci enkripsi ini. Nah, itu baru benar. Apakah ada apa tidak? Nah, itu jangan kemudian pernyataan Menhan memang seperti itu, secara logis saya bilang belum sekuat itu. Abah, ini kemudian skandal penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan kemudian terkuak tentunya seharusnya menjadi pembelajaran terutama bagi pemerintah Indonesia. Ini menurut Anda ini langkah ke depannya ataupun prioritas yang harus dilakukan oleh Indonesia ini seperti apa? Ya, pertama mulai pejabat-pejabat khususnya dan kemudian di jajarannya Bapak Menhan dan kemudian ke bawah semua orang-orang yang penting di situ, itu harus memastikan diri untuk dalam tanda kutip mengharamkan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh orang luar. Ya, kita semua teriming-imingkan karena suatu fasilitas itu gratis, bisa kita pakai dan mudah diakses dimanapun. Yang namanya web ya mudah diakses dimanapun gitu loh, dan gratis bukan berarti kemudian itu menjadi aman gitu loh. Justru karena gratis mereka bisa melakukan segala apapun di sana gitu loh. Jadi kita harus menghindari diri menggunakan layanan-layanan yang istilahnya jalur terbuka gitu ya, dan kemudian pihak pemerintah hanya meyakinkan, hanya memastikan bahwa mereka hanya mau berkomunikasi orang-orangnya dengan apabila tidak menggunakan alamat email yang umum. Itu satu ya. Kedua, sistem Indonesia harus kita bikin bahwa apabila mereka diminta untuk melakukan komunikasi dan mengirim ke alamat email dengan domain-domain yang dianggap kita curigai dan sangat rentan untuk dibongkar oleh pihak Amerika ataupun negara manapun, maka sistemnya langsung menolak. Jadi jangan mau mengirim, sehingga kalau ada manusianya yang mencoba memaksa untuk mengirim ke alamat email tersebut pun, sistem yang sudah menjaga, menghindari gitu loh. Nah, itu baru aman bagi pemerintah kita. Satu. Yang kedua, mereka harus mengetahui bahwa layer komunikasi penjagaan komunikasi ini tidak cukup hanya dalam hal komunikasi data, komunikasi analognya juga mereka harus jaga, dan kemudian dari sisi ruangannya juga mereka harus mengerti gitu loh. Sekarang banyak sekali alat sadap yang hanya kita tinggal tempel di bawah meja, yang kayak di film-film orang bilang hanya di film. Saya sudah punya alat itu gitu loh. Kita tinggal tempel di bawah meja, saat siapa melakukan telepon, alat ini merekam kok. Gitu loh. Saat kita melakukan telepon kepada si A, malah alat ini akan mendengar, kemudian dia menelpon kepada kita, sehingga pembicaraan seorang yang disadap itu terdengar. Nah, itu juga harus dipastikan hal itu bersih ya, orang-orang penting ya kita itu bersih dari hal yang seperti itu. Ya, kita harapkan memang pemerintah Indonesia dapat segera cepat dan juga serius untuk kemudian mengantisipasi agar tidak kemudian terjadi lagi skandal-skandal penyadapan lainnya. Baik, terima kasih Abah telah bergabung bersama kami dan berdialog dalam Prime Time Berita 1.